Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pelajaran kimia kelas 12. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu senyawa turunan benzena. Kita mulai dari tata nama senyawa turunan benzena. Menurut sistem UPAC, cincin benzena yang segi 6, kemudian di tengahnya ada lingkaran atau ikatan rangkap selang-seling, yang itu dianggap sebagai induk. Sedangkan gugus yang terikat bisa alkil, bisa halogen, bisa nitro, dan lain-lain, itu dianggap sebagai cabang. Nah, misalnya benzena yang memiliki substituen sannya 1 atau monosubstituen. Nah, ini perhatikan ada segi 6, ikatan rangkap selang-seling atau di tengahnya bisa diganti dengan lingkaran, dan mengikat satu substituen. Ini sebagai cabang. Sebagai contoh adalah benzena segi 6, kemudian mengikat CH2 CH3, atau ini yang diikat ini adalah etil, maka namanya etil benzena. Kalau benzena mengikat Cl, maka namanya klorobenzena. Kemudian kalau benzena mengikat NO2 atau nitro, maka namanya nitrobenzena. Ini kita perhatikan turunan benzennya dengan nama khusus. Ini bisa gugus penggantinya atau substituennya itu metil. Strukturnya adalah nomor 1, ini perhatikan segi 6, di tengahnya ada lingkaran, kemudian ada mengikat CH3, maka namanya menurut UPAC tadi adalah metil benzena. Sekian nama trivialnya, nama khususnya adalah toluena. Kemudian kalau gugus atom substituennya OH, maka strukturnya adalah segi 6, tengahnya ke lingkaran, kemudian mengikat OH, maka namanya adalah hidroksibenzena atau nama khususnya fenol atau nama trivialnya. Sedangkan kalau substituennya NH2, gugus aminnya, maka namanya aminobenzena atau fenilamina atau nama trivialnya anilin. Sedangkan gugus substituennya COOH, namanya adalah karboksibenzena atau asam benzoat. Kemudian kalau substituennya isopropil nomor 5 ini, maka namanya menurut UPAC adalah isopropil benzena atau kumena. Sedangkan kalau substituennya adalah etena, maka namanya vinilbenzena atau stirena. Kemudian nomor 7, substituennya aldehid, maka namanya aldehida benzena atau benzaldehid. Kemudian kalau substituennya metoksi, namanya adalah metoksibenzena atau anisol. Nah, ini senyawa turunan benzena mempunyai nama khusus. Benzena yang memiliki 2 substitusi atau bisubstituen, ini bisa berposisi 1, 2 atau namanya orto, bisa posisi 1, 3 atau meta, bisa posisi para atau 1, 4. Contohnya adalah ini 1,3 dimetil benzena.
Jadi cabangnya disebut dulu. Nah, cabangnya adalah metil pada nomor 1 dan nomor 2. Ini 1, 2 dimetil benzena atau ortobenzena. Dan ini kalau ada 1, 3 ini adalah meta, berarti ini meta kloro. Nah, ini yang tadi kita sudah bahas, kalau benzena mengikat gugus NH2 namanya anilin. Maka namanya adalah ini kloronya ini cabang meta kloroanilin. Kemudian ini ada cabangnya NO2 dan OH. Ini maka induknya adalah benzena mengikat OH namanya fenol. Maka nama lengkapnya adalah paranitrofenol. Kemudian benzena yang memiliki substituen 3 atau lebih, ya perhatikan yang sebelah kiri ini substituennya 3, masing-masing nitro pada posisi 1, 2, 4, maka namanya adalah 1, 2, 4 trinitrobenzena. Sedangkan yang sebelah kanan ini ada 4 substituen, yang 3 nitro, yang 1 CH3. Maka CH3 dan benzena ini namanya toulena. Toulena mengikat 3 nitro, maka namanya trinitrotolena atau tepatnya adalah pada posisi nomor 2, nomor 4, dan nomor 6. Jadi 2, 4, 6 trinitrotolena atau disingkat TNT. Kegunaan senyawa turunan, ini bukan turtunan ya, ini salah ketik. Turunan benzena. Nomor 1, toulena atau metilbenzena digunakan sebagai bahan dasar pembuatan asam benzoat, pelarut senyawa karbon, peningkat bilangan oktan pada bahan bakar pesawat terbang dan mobil balap. Keempat atau D, bahan baku pembuatan beberapa bahan kimia seperti tadi TNT, zat warna, asam benzoat, sakarin, toulena diisosianat. Sedangkan yang nomor 2 turunannya namanya fenol atau fenilalkohol. Ini digunakan sebagai bahan desinfektan pada pembersih lantai. Yang kedua, bahan pelarut pada pemurnian minyak pelumas. Kemudian yang ketiga, bahan pembuat zat warna. Sedangkan yang keempat, bahan dasar pembuatan backlit. Backlit ini adalah karet atau plastik. Plastik bukan karet, plastik tahan panas. Yang kelima, bahan baku pembuatan aspirin atau obat sakit kepala. Yang keenam, bahan baku obat pembasmi rumput. Yang ketujuh, sebagai antiseptik dalam tambal gigi. Dan yang ketiga, senyawa nitro. Ini terdiri dari TNT, trinitrotolena tadi sebagai bahan peledak. Yang kedua adalah TNB, trinitrobenzena berupa zat padat. Ini juga merupakan bahan peledak yang ledakannya lebih hebat daripada TNT. Kemudian yang keenam, silena atau dimetilbenzena. Ini sebagai pelarut dalam industri percetakan, kemudian karet dan kulit. Yang kedua, bahan baku pembuatan asam tereftalat. Dan senyawa turunan benzena yang kelima adalah asam-asam aromatik. Terdiri dari asam salisilat, digunakan untuk anti jamur pada bedak dan salep. Kemudian bahan baku pembuatan aspirin. Kemudian metil salisilat yang dikenal dengan minyak gandapura ini digunakan sebagai komponen utama obat gosok dan minyak angin. Kemudian aspirin atau asetosal itu sebagai obat rasa sakit.
nanti penghilang atau penahan rasa sakit, analgesik, sehingga dapat digunakan untuk menurunkan panas atau antipiretik. Penggunaan aspirin dalam jangka yang panjang dapat menyebabkan iritasi lapisan mukosa lambung sehingga tidak disarankan. Kemudian asam benzoat sebagai pengawet makanan, pembasmi kuman, bahan pada pasta gigi, dan parfum. Sedangkan asam selanjutnya adalah asam tereftalat sebagai bahan pembuat indikator fenoftalen, zat warna, zat pewangi, bahan serat sintetis. Selanjutnya asam benzenosulfonat. Yang pertama sakarin, ini bahan pemanis pengganti gula. Yang kedua benzenosulfonamid, bahan pembuat obat sulfa atau obat luka. Yang zaman dulu digunakan untuk mengobati kalau kalian yang laki-laki itu ditetak atau disunat. Yang keenam adalah anilin atau fenilamin, digunakan untuk zat warna diaso pada batik, katun, dan tinta. Juga digunakan dalam industri karet, pencuci foto, busa poliuretan, herbisida, fungisida, dan pengolahan minyak bumi. Yang ketujuh stirena, bahan dasar pembuat polimer sintetik dan polistirena atau isolator listrik. Yang kedelapan benzaldehid, bahan pengawet. Yang kedua bahan baku pembuatan parfum, penghasil sinamaldehid atau minyak kayu putih. Yang kesembilan mesitelina atau 1,3,5-trimetilbenzena, digunakan sebagai pelarut dalam penelitian industri. Kemudian larutan pengembang untuk photopaternable silikon. Sedangkan yang ke-10 adalah paracetamol, merupakan obat yang bersifat antipiretik dan analgesik penahan rasa sakit, digunakan untuk obat sakit kepala dan demam. Yang 11 DDT atau dikloro-difeniltrichloroetana, digunakan sebagai pestisida. DDT ini tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme sehingga penggunaannya tidak disarankan. Sedangkan yang ke-12 yang terakhir adalah BHT dan BHA, digunakan sebagai antioksidan untuk mencegah tengik pada minyak goreng. Sekian, terima kasih, selamat belajar.